terus saja minta rezeki sama Allah. Baca doa yang diajarkan langsung oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente baca, ya kata Nabi, ya Allah bisalamnya, sungguh aku mohon kepadamu, aku bertawassul melalui pintu Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa kasih sayang. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, aku bertawassul melalui engkau kepada Tuhanku, kiranya Tuhan mewujudkan hajatku anu. Ya Allah, perkenankan syafaatmu pada Nabi Muhammad untuk diriku. Bahasa kampungnya singkat aja, ya Rasulullah tolongin aneh, gitu aja, yang gampang kan begitu ya, gitu. Biasanya nanya tuh bapak kita nih, kenapa ya Rasulullah tolongin saya? Emang Nabi yang ngajarin tawassul bidah. Waktu ngajarin Nabinya hidup-hidup, doanya depan Nabi, enggak di masjid, jauh dari Nabi. Nabi itu sayang sama kita, apa aja yang kita dibutuh, diajarkan solusi-solusi terbaik agar supaya tidak ngeluh di Facebook, tidak ngeluh di WA, tidak ngeluh di status, tidak ngeluh di warung kopi, ngeluhnya sama Allah, ngeluh sama Allah, ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Nabi, salatlah 2 rakaat salat hajat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku niat salat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Habis salam baca suratnya, surat langganan aja yang bisa. Apaan? Qul ya kulhu. Rakaat 1 qul ya, rakaat kedua kulhu. Sudah salam, biasa dia baca alhamdulillah, baca sholawat, lalu membaca doa hajat yang diajarkan langsung oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin
la tada'li dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Baru sebut hajatnya, duit ya Allah, duit. Begitu ya, kalau hajatnya duit, kalau hajatnya yang lain. Begitu doa kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Halimul Karim. Subhanallah Rabbil Arshil Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'li dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Nabi itu sayang sama kita, apa aja yang kita butuh diajarkan solusi-solusi terbaik agar supaya tidak ngeluh di Facebook, tidak ngeluh di WA, tidak ngeluh di status, tidak ngeluh di warung kopi, ngeluhnya sama Allah, ngeluh sama Allah, ngomong sama Allah. Sholat hajat diajarin bagi orang yang mengikrarkan dirinya yakin tiada Tuhan kecuali hanya Allah, yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, maka diajarkan untuk mengerjakan sholat hajat sebagai menyatakan kelemahan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuat, ketidakberdayaan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa segala-galanya. Kita harus ngadu sama Allah sebagai hamba.
agar supaya Allah berikan solusi terbaik di dalam segala persoalan-persoalan kita. Ini sholat hajat namanya. Saudara, sholat hajat tuh enggak satu sahabat doang yang diajarin, tapi banyak, ragamnya juga banyak ragamnya. Ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Hunayf. Dia bilang, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabatnya yang buta, nggak lihat, kata kita orang katarak, jadi matanya memelek tapi enggak kelihatan gitu. Ada juga yang kayak katarak sebetulnya bukan katarak. Itu perempuan bilang sama lakinya, bang, kayaknya saya harus ke dokter mata. Emang apa? Sebab setiap lihat dompetmu orang lihat apa-apa. Saya takut mata ini bermasalah. Jadi dia datang sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini kurang lihat matanya. Doalah buat saya. Kata Nabi, sholat hajat aja. Sholat hajat di masjid, tapi tempatnya ya begitu, masjid. Jadi ente wudu dari rumah, kata Nabi, wudu jalan ke masjid. Mau siang kek, mau malam kek, yang penting mau jangan ba'da sholat asar, jangan ba'da sholat subuh, jangan. Ente sholat, udah sholat 2 rakaat hajat, udah suratnya surat langganan aja, kuliah kulu. Udah salam, kamu doa begini. Doanya, kata Nabi, lain lagi. Begitulah Nabi sayang kepada umatnya. Jadi biasa, alhamdulillah, salawat, doa, salawat, alhamdulillah. Doanya ente begini ya, sebut nama aneh, kata Nabi. Sebut, ini orang tua kita pernah nanya nih, begitu. Kata Nabi, doanya begini, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabiyir Rahmah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Inni atawajjahu bika ila Rabbi liyaqdiya hajati titik Allahumma fashaffi'hu fiyya. Begitu ente baca ya, kata Nabi, ya Allah bisalamnya, sungguh aku mohon kepadamu, aku bertawassul melalui pintu Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa kasih sayang. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, aku bertawassul melalui engkau kepada Tuhanku, kiranya Tuhan mewujudkan hajatku anu. Ya Allah, perkenankan syafaatmu pada Nabi Muhammad untuk diriku. Bahasa kampungnya singkat aja, ya Rasulullah tolongin ane, gitu aja, yang gampang kan begitu ya. Gitu biasanya nanya tuh bapak kita nih, kenapa ya Rasulullah tolongin saya? Emang Nabi yang ngajarin tawassul bid'ah. Waktu ngajarin nabinya hidup-hidup, doanya depan Nabi enggak di masjid, jauh dari Nabi. Sesudah wafat Nabi meninggal dunia, yang dengerin Nabi ngajarin ini namanya Utsman bin Hunayf, sahabat Nabi, kiai gede. Setelah kurang lebih 20 tahun Nabi wafat, datang sama dia ngeluh ama Yai Utsman bin Hunayf, sahabat Nabi, aduh saya pengen ketemu presiden Utsman bin Affan, sulit banget, susah, bantuinlah, bilangin biar ketemu. Kata Utsman bin Hunayf, udah ente sholat hajat aja, Nabi dulu ngajarin sholatnya di masjid, wudhu di rumah, sholat hajatnya di masjid, 2 rakaat. Habis sholat doanya begini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila Rabbi liyaqdiya hajati Allahumma fashaffi'hu fiyya. Baca aja, ente bilang aja, ya Rasulullah tolongin ana. Dikerjakanlah oleh sahabat ini. Akhirnya tidak berapa lama lagi ketemu sama
Sayyidi Utsman bin Hunayf. Dia bilang ketemu, makasih Kiai, ente bilangin tuh Presiden Utsman. Akhirnya yang lama nih nggak bisa ketemu, jadi ketemu, malah dipanggil duluan datang belakangan. Makasih atas dibilanginnya. Kata Utsman bin Hunayf, sejak aneh ketemu ente, aneh nggak ketemu sama sejak Utsman. Enggak. Emang itu sholat hajat. Biar kata Nabi, udah di dalam baka, lu begitu dah kalau punya perlu. Kerjain. Allah ijabah hajatnya. Diajarin. Jadi muslim tuh datang sama kiai minta bimbingan dan arahan. Jangan datang sama dukun. Dikata dia orang pinter, berarti dia orang goblok yang datang. Dia orang pinter. Dia datang sama dukun. Dukunnya merem-merem. Kata dukunnya, ini masalahnya kamu ini ada yang benci, ada yang sentimen. Siapa itu? Siapa yang jelas? Mbah yang jelas tuh. Merem lagi. Ini bukan orang jauh ini. Bukan orang jauh. Kata kita, mbah yang jelas. Siapa namanya tuh? Siapa mbah? Merem lagi mbah. Enggak perlu tahulah namanya, takut fitnah. Kata si bagi duit aja sama si mbah. Bagi duit. Begitu, kalau begitu mau nggak usah dia, gua juga bisa. Begitu, kalau timbang begitu nggak usah pakai dukun ke gunung-gunung, sampai naik kereta. Mau ngapain? Begitu jawab jadi orang majelis. Kata simbahnya, kami ini ada yang benci. Puguh bah, Nabi Adam aja yang benar ada yang benci. Nabi Muhammad yang benar ada yang benci, apalagi gua yang banyak dosanya. Bah, itu mau bisa gua juga. Begitu. Ini yang benci ini bukan orang jauh, atau Pugu orang Papua mau nggak kenal. Begitu, itu orang Papua tahu kagak jalan kampung gua, tinggalnya jadi Papua. Begitu, yang gitu Manokwari mana tahu. Begitu, begitu, nggak ya begitu, ngadu sama Allah jadi muslim. Begitu, temu yang kagak. Ya datang, ada mbah, dia daun dilinting-linting, dia jadi duit 50.000. Rumahnya bagaimana? Reot. Yang kayak begitu dipercaya. Rumahnya reot. Kalau dia bisa mah, lah bikin aja duit terus. Gitu, beli dah tuh mobil Alphard 10. Ngapain didongeng-dongengin kalau dia bisa. Begitu. Tapi benar daun bisa jadi duit. Ya Allah, nenek gue juga bisa. Pagi-pagi ambil tuh daun pisang, bawa pasar Bintaro, jadi duit. Timbang begitu doang aja dikagumi. Rasulullah muslimah. Nabi ajarin. Nabi ajarin. Dan balik sama Rasulullah muslimah. Bagaimana Nabi? Kalau kita punya hajat, balik aja. Gitu, balik aja. Balik aja. Kita minta aja hajat kita. Tapi ada yang benci, biarin. Yang benci mau biar pegel-pegel terus aja minta rezeki yang Allah. Gitu, entar kebeli lagi motor PCX putih, meriah.
begitu. Ntar beli lagi apa ya, Fortuner hitam, begitu modar ya kan. Begitu terus aja dikir aja, tangisi Allah. Hamba Allah tuh begitu, hamba Allah begitu. Jadi biarin, biarin, nggak perlu angkat tangan apa. Yang benci-benci itu biar pada mampus. Ya Rabbana, betapa kotornya tangan diangkat timbang buat begitu. Lihat aja di kebun, buah yang busuk mau jatuh sendiri, nggak usah didoa-doain. Yang jatuh-jatuh itu yang busuk-busuk, nggak perlu angkat tangan. Sayang amat tangan. Tangan membuat angkatan Allah, minta rahmat, minta kasih sayang. Inilah Rasulullah, Nabi yang sayang sama umatnya. Tinggal kita mau minta apa enggak, begitu. Minta tuh, ulangin, begitu. Ulangin sekali, ketuk pintu. Ya kayak pengemis, diketuk pintu depan enggak keluar, pintu samping. Ketuk pintu samping enggak keluar, pintu belakang. Gedor aja, lama-lama juga keluar. Begitu-begitu juga kita mau ketuk dengan sholat hajat model begini, ketuk lagi dengan sholat hajat model begitu yang diajari Nabi. Lama-lama juga dikasih amal. Jangan baru sekali ngerjain ngambek sama Tuhan, berhenti. Ini amalan gak manjur, bukan. Kitanya belum lempeng sama Allah. Amalan manjur, kitanya belum lempeng. Lempeng aja, nanti Allah kasih. Ada lagi sholat hajat itu yang Imam Ghazali tuliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau itu malam ngerjainnya, tapi bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Sholat hajat 4 rakaat. 4 rakaat, 1 kali salam dengan 1 kali tasyahud. Jadi diri duduk. Jadi 1 kali salam. 4 rakaat usolli sunnatal hajati 4 rakaat mustaqbilal qiblati ta'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah hajat 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Habis baca Fatihah rakaat 1, baca surat Qulhu 10 kali. 10 balikan, bukan kulhu, bukan, sampai kufuan ahad. 10 baru dah dia rukuk dan seterusnya. Rakaat 2 baca Fatihah, baca suratnya kulhu lagi 20 kali. Udah 20 rukuk, Allah biasa. Ntar rakaat ketiga baca Fatihah,
nggak ada tasawuf awal. Bangun, perhatikan, baca Fatihah. Habis Fatihah baca qul 30 kali. 30. Dia ada 30 ruku, yang tidak dia sujud di rakaat keempat. Dia baca Fatihah lagi, baca qul 40 kali, baru ruku. Jumlahnya 100 qul, 100 baru dah nanti ruku saja yang tidak sujud biasa, tasawuf akhir salah. Nah, doa sebisa dia tinggal disebut aja, nggak usah pakai basi-basi. Minta apa? Iya, duit aja. Minta apa? Duit, ya duit aja udah. Begitu. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah alladzi la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia minta, Tuhan, aku mohon kepadamu demi keagungan tiada Tuhan kecuali Engkau yang esa, tempat bergantung hajat hambanya, yang tidak beranak, tidak ada yang setara dengannya. Aku minta anu, begitu. Jalani. Begitu, jalani. Dahsyat. Kalau dikerjakan barokahnya banyak. Jadi Nabi itu sangat sayang kepada umatnya aja yang kurang mau mendekati Nabi Muhammad, kurang mau akrab diri dengan Nabi. Diajarin kita minta mau minta, habis itu Anda ada hajat yang gak diijabah, jalanin itu 7 kali 7 malam, berarti paling dikit kerjain, udah barakah. Saudara, banyak kalau dongengin sholat hajat ini banyak ragamnya. Ada juga sholat hajat yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, ulama besar pembangun mazhab Syafi'i, yang Imam Syafi'i dapat dari Nabi Khidir alaihi salam. Disebutnya salatul hajah li alfi hajah. Ini salat hajat untuk 1000 macam kebutuhan. Butuh sehat badan, sehat jiwa, sehat keluarga, sehat anak, sehat perusahaan, sehat kantong, sehat dompet, sehat temannya. Diajarin nama Imam Syafi'i. Kalau kita punya hajat, kata Imam Syafi'i, salat hajat aja dah. Kata Imam Syafi'i, 2 rakaat aja, 2 rakaat.
Imam Syafi'i dari Nabi Khidir 2 rakaat aja. Rakaat 1 bacanya surat kuliah ayyuhal kafiru 10 kali kuliah ayyuhal kafir. Ada 10 baru ruku, biasa dah sami Allah segala macam sampai sujud. Rakaat 2 baca Fatihah baru baca qul 10. Jadi Imam Syafi'i mah kuliah 10, kulhu 10. Kemudian habis salam sujud. Habis salam sujud. Baca sholawat 10 kali dalam sujud. Sholawat yang bisa aja, sholawat Ibrahimiyah ke sholawat sholat. Kamu sholat Ibrahim sini majid 10 kali. Atau sholawat Nariyah, yang penting sholawat Nabi 10. Terus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Habis itu doa sapu jagat 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10. Habis itu minta sambil sujud tuh minta, ngomong ya Allah apa sih minta. Silahkan bila itu dikerjakan hajat model apa aja, kata Imam Syafi'i enggak beres, mesti beres. Allah ijabah. Jadi banyak sebetulnya solat-solat itu yang diajarkan di agama ini, tinggal kita muslim jangan jauh dari Nabi. Kita harus ikuti tuntunan-tuntunan agama supaya kita dikasih. Singkatnya, bagi orang yang punya hajat, berharap hajatnya diwujudkan oleh Allah, sunat mengerjakan sholat sunnah hajat. Yang penting jangan ba'da sholat asar dan jangan ba'da sholat subuh. Ini aja dah, dari banyak toh segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar sebelum atau ada pengumuman apa ya? Jamaah maghrib dengan isya, posisinya beliau mau sholat bisa digabung, tapi maghribnya ikut dengan imam merawatib harian di kampung tersebut. Apakah boleh langsung kita melaksanakan sholat isyanya jamaah takdim? Demikian pertanyaan. Boleh saja.
Kalau jamak doang, kalau qasar nggak bisa. Kalau jamak ya kita ikut kepada imam yang ada. Habis jamak jadi sholat anggap maghrib, ikut imam yang di kampung situ jamak doang, maka isya harus minggir. Begitu boleh. Kalau qasar nggak bisa. Kalau qasar, jamak qasar gitu nggak bisa. Jadi umpamanya zuhur di makmum sama orang kampung situ, pengen zuhurnya 2, nggak bisa, batal qasarnya. Harus 4 ngikutin imam yang ada, baru dia bangun sholat asar. Kalau dia sendiri atau sama rombongannya baru bisa qasar. Karena di antara syarat qasar tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam. Ini aturannya. Begitu, kurang lebih demikian. Allah a'lam. Dulu izin perihal rukuk. Kalau banyak kan untuk afdolnya itu seperti ini tangannya dulu atau tinggal begini dulu atau afdolnya begini saja. Iya, tangannya ngadep kiblat. Coba aja duduk, coba duduk, gitu. Nah itu kiblatnya ke situ. Nah tangannya kayak begitu tuh ya, ngadep kiblat semuanya. Anggap kiblat sholat. Ya, ini di sini dulu. Betul iya. Cuman tangan ininya terbuka, keteknya terbuka. Iya, nah kalau dibuka jadinya. Kan masih banyak yang seperti ini dulu kita itu. Oh iya, mungkin dengkulnya sakit. Kalau orang lain mah kita nggak bisa nyalahin. Bisa aja dengkulnya sakit ya. Begitu orang lain. Gitu. Kalau yang penting buat kita. Iya. Banyak. Jadi biarin orang mah. Nanti kalau dia ngaji bakal ketemu. Begitu, begitu. Kalau nggak ngaji. Kalau ngaji, insya Allah ketemu ilmunya. Allah a'lam. Baik. Tentang sholat kita makmum ketahuinya yang imam rawatibnya sholat sunnah. Yang di masjid ternyata sholat sunnah. Kita sholat wajib. Enggak apa-apa, boleh saja. Jadi aja. Yang nggak boleh sholat jenazah imamnya. Kita ikut, enggak jadi. Jadi di antara aturan berjamaah itu harus sesuai susunan sholatnya si makmum dengan imam. Artinya ada ruku, ada sujud. Kalau imamnya sholat sunat, apalagi nggak tahu dia sholat sunat, kita sholat wajib, jadi aja. Apatah lagi nggak tahu. Nggak perlu si imam tuh tangannya begini-begini. Nggak perlu. Iya, nggak usah. Saya sering masih taufik. Saya sholat sunat, dipikir sholat wajib, dia makmum. Ntar saya salam, dia dingin, saya makmum dia. Biasa itu. Kalau mau nengok dulu jangan boleh sholat sunat. Satu lagi itu dulu terkait sama aurat wanita. Kita menyaksikan wanita sholat tanpa mukena. Artinya dia pakai atau gini aja gitu. Yang penting harus dipahami oleh wanita adalah auratnya dia wajah yang terbuka sama 2 telapak tangan. Selebihnya kalau dia ditutup, teknisnya dia mau pakai celana ke, mau pakai mukna ke, yang penting ininya terbuka dan wajahnya terbuka, jadi aja. Yang penting kaki harus pakai kaos kaki, dia kan kelihatan kakinya kalau nggak pakai mukna. Yang penting dia harus pahami auratnya. Cuman kalau kita ngomentari orang Pak, sampai kiamat nggak bakal kelar Pak. Kalau ngomentari kesalahan orang, yang enak itu mengomentari kesalahan diri. Itu baru tuh cepet paham. Sebab kita akan ketemu kekurangan orangnya, sholatnya ini. Nah, nantinya kita ilmunya nggak nempel. Kalau kita ngomongin orang, kalau saya secara pribadi kurang mau.
mengomentari itu karena repot. Setelah dijawab nggak disampaikan juga, mah yang nanya masih wanitanya itu kan kagak. Jadi hanya membongkar saja. Gitu. Iya betul. Jadi yang enak tuh kekurangan kita dalam ibadah. Bagaimana biar kita sempurna. Inilah faedahnya ngaji. Pokoknya prinsip ngaji, makin banyak kita ngaji, makin banyak faham kekurangan kita di dalam ibadah. Tapi kalau makin banyak ngaji, banyak guru, makin banyak tahu kekurangan orang lain, aduh itu meniat ngajinya nggak lempeng. Nggak lempeng. Kita aja dirapihin, rapihin. Itu yang paling pokok di dalam kita ngaji. Insya Allah kalau begitu nempel. Oh begini, oh begini, oh begini. Itu kayak begitu. So, di masjid itu takbir bakal macem-macem. Begitu. Cara ruku macem, sujud segala macem. Yang penting napak pada ilmu. Itu yang paling pokok. Paling pokok di dalam ibadah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ini ngaji terakhir, sayanya tidak bisa sebab 2 minggu akan datang kemungkinan saya posisinya ada di Thailand. Jadi tidak mungkin saya mengajar ngaji. Saya kemungkinan 2 minggu akan datang, tanggal berapa ini ya? 2 minggu akan datang. Tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5. Oh tanggal 5. Oh tanggal 5. 5 Maret. Oh 5 Maret. Oh 5 Maret enggak mungkin. Udah mau Ramadan 2 hari lagi saya harus berangkat ke Mekah. Tanggal 7 masalahnya. Jadi enggak mungkin. Jadi ngaji malam ini terakhir. Saya enggak bisa meneruskan kajian. Begitu. Nah, sebelumnya ini kita baca Fatihah. Ini ada infak bulanan untuk wakaf tanah di kebun kopi per Februari 2024, lingkungan Al-Barakah, Al-Muflihun dan sekitarnya. Dari Ustadz Mansuruddin 50.000, Umi Susan 50.000, Kaisa Zalfa 50.000, M Syafi'adami 50.000, M Zaini Abdul Ghani 50.000, Bang Kimong 50.000, Bang Pepen 50.000, Haji Hasbi 50.000, Bang Umay 50.000, Bang Uda Uni 250.000, Bang Nasori 100.000, Bang Samarkan 50.000, Ustadz Yunus 100.000, Bapak Anang 50.000, Haji Budi 50.000, Bang Nurman 100.000, Ibu Haja O'ok Kebon Jeruk 300.000 atas nama almarhum Haji Sabeni dan almarhumah Haja Asmah dari Kongamar Kebon Jeruk 150.000, RT Eko 100.000, Ibu Tini 50.000, Bima 50.000, Baihaqi 50.000, Nizar 50.000, Sabil 50.000, Haji Aril 600.000, Bang Hasan HFC 200.000, Bang Linda 150.000, Ayu Cingkosim 150.000, Ibu Haja Nikmah 400.000, Bang Wahyudin 100.000, Bang Taufik 100.000, Bang Dayat 50.000, Pok Yani Yuliani 50.000, Ali Khadewi 50.000, Fatir Ahmad 50.000, Bang Piandura 150.000, Bang Bandi 100.000, Bang Riko 50.000, Mbak Rica 50.000, Bunda Sulis 50.000,
atas nama almarhum Budiman 50.000, Bang M Mista 250.000, Bang Didin 50.000, Mas Aris 50.000, Hajiatno 300.000, Bang Husni 50.000, Pok Lela 50.000, Nabil Husni 50.000, Bilal Husni 50.000, Sahril Husni 50.000, atas nama almarhum Bapak Nani 50.000, atas nama almarhumah Ibunda Arpia 50.000, Umar 50.000, Bagir 50.000. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan infaknya para hamba-hamba Allah ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam kuburnya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah.